pemirsa TVRI, salam bangga buatan Indonesia. Senang sekali kembali kami hadir menjumpai Anda untuk menyajikan informasi seputar keragaman dan keindahan kriya dan wastra buatan anak bangsa. Ya, kali ini mengangkat tentang busana spektakuler. Ini karya desainer ternama Indonesia dan sepatu cantik yang nyaman dikenakan karya kreator lokal. Dan selain itu juga akan mengulas tentang inovasi teknologi yang mendorong kemajuan ekonomi kreatif dan juga UMKM. Kali ini bersama saya Ogi Satrial dan saya Andi Wijaya. Inilah Bangga Buatan Indonesia. Mengawali Bangga Buatan Indonesia kali ini, kita mau ajak pemirsa melihat karya desainer anak bangsa. Kamu tahu dong kalau Indonesia itu punya banyak sekali desainer busana yang berbakat dan tentunya fenomenal. Tahu banget, Oki. Bahkan nih aku punya desainer favorit yang beberapa hari lalu ini tuh sempat menggelar fashion show, yaitu Sebastian Gunawan yang akrab juga dipanggil dengan sebutan Seba. Betul banget. Wah, fashion show yang bertema metafor ya tentunya. Keren banget tentunya, dan Pak Sebastian Gunawan ini juga memang sudah sejak lama berkontribusi di dunia mode dan juga seringkali melahirkan gaun-gaun yang spektakuler. Nah, kalau gitu daripada penasaran, kita lihat yuk seperti apa sih spektakulernya gaun-gaun yang ditampilkan Seba dalam koleksi metafor. Berikut liputannya untuk Anda. Salah satu perancang busana terbaik tanah air, Sebastian Gunawan dan Christina Panarese meluncurkan koleksi terbarunya yang bertajuk Metafor sebagai caranya menerjemahkan kehidupan dalam kiasan. Kelut-melut situasi kehidupan akibat pandemi COVID-19 menginspirasi desainer yang populer dengan sapaan Seba itu untuk dituangkan dalam 91 koleksi karya busana yang kaya warna, bentuk, dan motif. Metafor adalah kiasan yang berawal dari apa yang dialami dalam kehidupan setelah pandemi. Itu tercermin dalam koleksi karya terbarunya yang menghadirkan berbagai motif, di antaranya kotak, gelombang, lurus, bulat, dan motif bunga. Ide metafor didapat Seba dari refleksi naik turunnya kehidupan selama beberapa tahun terakhir. Terlebih sebagai seorang desainer, ia mengalami cukup banyak tantangan untuk bisa berkarya di tengah masa-masa sulit akibat pandemi COVID-19. Membawa karakteristik yang unik, koleksi terbaru Seba juga memiliki potongan-potongan dengan detail yang tak biasa. Seba mengakui bahwa koleksi metafor ini menjadi salah satu karyanya yang paling rumit, dengan masing-masing siluet membutuhkan waktu pengerjaan kurang lebih 2 hingga 3 bulan. Bahan-bahan yang digunakan juga bervariasi seperti silk crepe, taffeta, jacquard, dan tulle. Dan yang paling menarik dari koleksi ini adalah penggunaan ornamen mozaik dari guntingan-guntingan bahan eco-leather yang menjadi benang merah dari kiasan atau cerminan kehidupan. Dalam runway berpola diamond hitam putih, peragaan busana metafor dibuka dengan busana koktail yang terdiri dari crop top dan rok boxy nude. Tekstur jaguar yang membentuk garis zigzag memperkuat karakter busana ini. Dalam koleksi metafor, Seba dan Christina cenderung bermain dengan layering atau padu padan busana berlapis yang identik dengan gaya street style. Sebagai puncak persembahan di penghujung peragaan busana metafor, dihadirkan 3 gaun pengantin spektakuler yang bervolumenan megah, yang masing-masing gaun menunjukkan kemahiran Seba dan Christina dalam implementasi detail embroidery, mosaik, dan silet mengotak. Ketiga gaun yang menjadi penutup tersebut membuat peragaan busana metafor menjadi lebih berkesan dan dramatis. Melalui karya metafor, Sebastian Gunawan dan Christina Panarese mencoba menyebarkan energi positif dan semangat optimis untuk menjadikannya sebagai satu metafora kehidupan yang indah.
Pemirsa, seru ya hadir ke acara fashion show, bisa dapat referensi dan inspirasi gaya baru. Tapi ternyata untuk hadir ke fashion show ada hal-hal yang harus diperhatikan loh. Apa sajakah itu? Yuk simak informasi berikut ini. Sejumlah informasi menarik lainnya akan hadir usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Bangga Buatan Indonesia. Ragam informasi seputar realita kehidupan masyarakat, serta mengangkat topik mendalam yang terjadi dari seluruh penjuru Indonesia. Inspirasi Indonesia, setiap hari, pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Beragam kisah inspiratif dari para petani Indonesia membuka mata kita akan banyaknya peluang usaha. Saksikan Inspirasi Tani hanya di TVRI, media pemersatu bangsa. Pesta demokrasi akan menentukan siapa pemimpin pilihan rakyat. Bagaimana dan siapa pilihan Anda? Saksikan Pilihan Rakyat, Senin hingga Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI. Keren-keren ya Oki, gaun-gaun karya Sebastian Gunawan tadi. Iya, keren banget. Tapi ada yang gak kalah keren juga nih, Andin. Apa tuh? Yang berhasil mencuri perhatian banyak orang selain gaunnya. Apaan Oki? Pengen tahu? Pengen tahu banget ini. Yaitu sepatu-sepatu yang dikenakan para modelnya nih, Andin. Oh iya sih, aku tuh sempet salfok juga ke sepatunya Oki, dan bahkan haknya tuh tinggi-tinggi, tapi model-modelnya tuh kelihatan nyaman banget jalan di catwalk pakai sepatu itu. Kira-kira aku bisa nggak ya? Bisa pastinya, karena sepatu ini dibuat dengan paduan seni dan juga teknik yang baik. Bahkan sudah eksis di dunia mode selama 40 tahun. Dan lebih kerennya lagi nih, buatan kreator lokal asli Indonesia. Cakep banget. Kita lihat yuk lebih detailnya seperti apa dalam tayangan berikut ini. Dalam setiap peragaan busana, sepatu berperan penting untuk suksesnya sebuah gelaran tersebut. Perhatian pengunjung tidak hanya pada keindahan busana yang ditampilkan, tapi juga sepatu-sepatu yang dikenakan para model yang berlenggak-lenggok di panggung runway. Seperti sepatu-sepatu ini, cantik, modern, mewah, dan elegan. Sosok kreatif di balik sepatu-sepatu keren ini adalah Sally Setiawan. Mengusung brand Linea Pele, ia menghadirkan sepatu-sepatu kulit yang didesain untuk dikenakan para wanita ke berbagai acara, terutama pesta. Sepatu-sepatu karyanya sudah eksis selama 40 tahun di dunia mode tanah air. Bahkan sejak tahun 2012 dipercaya oleh perancang busana Sebastian Gunawan untuk melengkapi berbagai tampilan peragaan busana karyanya.
Awalnya itu tahun 2012. Nah, 2012 itu waktu kita masih eksis di beberapa dev store Jakarta, kita sponsor full untuk Bapak Sebastian Gunawan. Dan sepatu itu kan karena mungkin sama-sama kita orang seni ya, sepatu itu membutuhkan perpaduan seni dan teknik. Jadi seni itu suatu given, berkat lah talenta, dan teknik itu kita bisa dapat dari pengalaman. Jadi kalau sepatu nggak bisa dengan perpaduan itu nggak akan dapat nyamannya gitu. Jadi bersyukur sih dari tahun 2012 sampai sekarang meskipun kita nggak full sponsor, Pak Seba masih mempercayakan Linea Pele untuk bikin sepatu untuk acara show-nya, untuk acara tamu-tamunya yang untuk wedding gitu. Itu kalau tamu-tamunya yang wedding itu lebih ke wages gitu untuk yang pesta-pesta. Nah kalau untuk show itu Bapak selalu request itu 14 cm, 16 cm. 16 cm lah, nggak pernah 14 sih. Dalam peragaan busana metafor, Linea Pele menghadirkan 40 koleksi sepatu dengan desain beragam yang disesuaikan dengan konsep busana koleksi metafor karya Sebastian Gunawan. Sally meyakini bahwa kerjasama yang ia jalin dengan Sebastian Gunawan merupakan harmonisasi antara karya seni dan keterampilan yang sejak awal ditanamkan oleh rumah produksi Linea Pele. Terlebih, membuat sepatu pesta wanita dengan bahan baku kulit bukanlah perkara mudah. Karena satu, Linea Pele itu udah 3 generasi. 3 generasi itu berarti kan udah dari tekniknya, dari pengalamannya udah cukup panjang. Nah udah gitu, kedua dari ownernya sendiri pun, yang tadi saya bilang seni itu kan given, talenta. Jadi makanya kenapa kita masih bisa eksis sampai hari ini, langganan juga masih balik lagi karena jarang zaman sekarang kita bisa dapetin sepatu yang benar-benar full leather. Udah full leather pun nyaman, enak dipakai meskipun tinggi. Kalau prosesnya kita emang benar-benar full handmade. Karena kalau bikin dari handmade itu kan benar-benar pakai hati ya gitu. Beda dengan yang bikin pakai cetakan, pakai mesin banyak kayak gitu. Jadi benar-benar kita tuh full leather yang bikin kaki nyaman. Ciri khasnya kita terjamin enak dipakai sih, karena marketing yang terbaik itu kan dari mulut ke mulut ya. Jadi kadang dari mamanya sekarang turun ke anaknya kayak gitu. Karena udah 3 generasi, udah 40 tahun. Jadi nggak bisa diragukan lagi. Mungkin di situ pun Pak Seba bisa lihat keahlian kita gitu. Meskipun haknya tinggi-tinggi tapi benar-benar nggak bikin capek dan itu benar-benar aman. Tidak hanya memiliki tampilan cantik, sepatu-sepatu high heels produksi Sally Setiawan juga nyaman saat dikenakan. Sepatu-sepatu karyanya seolah menjawab keinginan konsumen, yaitu gaya dan kenyamanan. Selama ini, Linea Pele memang memiliki ciri khas desain mewah yang sangat cocok dikenakan untuk pesta. Kendati demikian, Sally sangat terbuka dengan selera pasar dan siap melakukan modifikasi khusus sesuai permintaan pelanggan. Bahkan untuk memastikan kenyamanan konsumen saat mengenakan sepatunya, ia selalu menyesuaikan model dengan bentuk kaki pelanggan. Tidak hanya model atau desain sepatu yang menjadi pertimbangan utama, namun kenyamanan pemakai Linea Pele adalah prioritas. Kalau Linea Pele ciri khasnya tetap di pesta ya, cuman pelan-pelan kita juga diadain hak-hak yang 7 cm, 5 cm kayak gitu buat anak-anak mudanya lah. Dan kelebihan kita pun kita bisa custom. Jadi kadang kaki orang itu panjang gemuknya beda. Jadi ada yang gemuk 43, panjang 40 gitu kan. Nah, kelebihan kita bisa menyesuaikan panjang sama gemuk kaki. Terus orang pun bisa pilih model haknya. Udah gitu kita pun masih garansi. Dan sebelum di lasting kita pun fitting. Jadi untuk memastikan ukuran customer itu udah fix lah gitu. Harga kalau full leather itu 1.800.000. Tapi jangan takut karena full leather itu dijamin 1 sehat di kaki, 2 awet. Jadi saya jamin 20 tahun pun nggak rusak gitu. Dan kita pun garansi bisa reparasi juga kayak gitu.
Meski saat ini Linea Pele sudah mendapat posisi istimewa di kalangan desainer ternama Indonesia, bukan berarti Sally menekuni bisnisnya itu tanpa kendala. Usaha yang keluarganya dirikan sejak 40 tahun lalu itu ternyata sempat mengalami ujian besar ketika tempat produksinya harus tergusur. Namun optimisme dan semangat juang tak pernah tergerus. Sally bersama suami dan keluarga terus berusaha kembali membesarkan Linea Pele. Terlebih ada 200 orang pekerja yang selama ini menggantungkan mata pencarian dari bisnis sepatunya itu. Sally Setiawan membuktikan kreativitas didukung semangat dan kerja keras adalah modal utama menjadi pelaku usaha yang sukses. Usai jeda, kita akan hadir kembali dengan informasi menarik lainnya, di antaranya informasi mengenai anyaman yang terbuat dari tali jali. Ya, betul sekali. Jangan kemana-mana ya, pemirsa. Program khusus bagi Anda bola mania. Ragam informasi sepak bola dalam negeri dan mancanegara tersaji lengkap di sini. Zona Bola hanya di TVRI Sport. Anda pecinta olahraga? Perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan Monitor Olahraga. Tayang 30 menit. Just switching it right at the last minute there. Certainly knows how to turn it on. And then you've got someone in. Di TVRI Nasional dan kanal digital TVRI Sport. Pesta demokrasi akan menentukan siapa pemimpin pilihan rakyat. Bagaimana dan siapa pilihan Anda? Saksikan Pilihan Rakyat, Senin hingga Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI. Oke, Iya, Andi. kamu kan suka banget tuh kerajinan anyaman. Tahu aja nih. Iya dong. Siapa coba yang nggak suka dengan anyaman? Unik dan juga tentunya Indonesia banget kan? Iya sih, benar banget. Indonesia banget. Dan ternyata banyak loh material yang bisa dijadikan kerajinan anyaman, Oki. Jadi nggak hanya rotan atau eceng gondok, tapi yang satu ini dibuat dari tali jali. Tali jali kan biasanya digunakan buat mengikat barang-barang itu kan? Iya, dan ternyata ini bisa jadi kerajinan anyaman. Pasti kreatif banget deh pokoknya. Oke, langsung kita simak informasinya ya, kerajinan anyaman dari tali jali. Kreativitas memang tiada batas. Di tangan-tangan kreatif, tali jali yang biasanya digunakan untuk mengikat barang-barang bisa dikreasikan menjadi kerajinan yang menarik. Jari jemari para ibu rumah tangga ini terampil menganyam tali jali menjadi tas-tas cantik berbagai ukuran dan ragam warna. Kalau tas yang ukuran L, 2 hari bisa 1. Iya, kebetulan kita punya
bakat, ya udah kita berteman bertiga ini yang fokusnya enak sih, asik kayak gitu. Terus banyak juga yang pakai dari luar kota, jadi tambah kita semangat kayak gitu ya. Akhirnya sampai sekarang ya alhamdulillah. Proses pembuatan kerajinan tas dari tali jali tidak membutuhkan waktu lama, yaitu sekitar 2 hingga 3 hari tergantung tingkat kesulitan. Tidak hanya menjual tas yang siap jadi, para perajin anyaman tali jali juga menerima pesanan tas dengan desain dan ukuran yang dapat disesuaikan dengan keinginan pembeli. Harapannya insya Allah kalau memang bisa lebih dikenal dan bisa lebih bermanfaat buat masyarakat, buat kami yang ibu-ibu mungkin untuk ngaji, jadi dapat nilai pahalanya juga untuk nilai pahala. Selain dipasarkan secara langsung melalui berbagai kegiatan, kerajinan anyaman tali jali ini juga dipasarkan melalui sosial media. Harga yang ditawarkan untuk satu produk anyaman tali jali cukup terjangkau, mulai dari Rp50.000 hingga Rp125.000. Kendati pesanan kerajinan anyaman ini sempat sepi saat pandemi, namun kini kerajinan anyaman tali jali mulai bangkit kembali dan diharapkan dapat terus berkembang menjadi salah satu penggerak ekonomi warga karena mampu membuka peluang kerja terutama bagi kaum ibu rumah tangga. Nah, itu tadi pemirsa kerajinan anyaman dari tali jali. Unik dan menarik ya. Perawatannya juga nggak repot loh pemirsa. Mau tahu? Ini dia tips merawat kerajinan anyaman. Di tengah arus informasi dan kecepatan internet, penting membuka wawasan serta literasi digital bagi masyarakat Indonesia agar semakin cakap digital. Informasi gitu ya, itu sangat berpengaruh terhadap perubahan cara pandang dan perilaku seseorang. Saksikan talk show literasi digital setiap Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, hanya di TVRI. Spirit, tayangan olahraga 30 menit menyajikan beragam bidang olahraga yang dikemas secara menarik. Juga menampilkan pelaku olahraga di bidangnya. Saksikan Spirit di kanal nasional dan kanal TVRI Sport. Ragam informasi seputar realita kehidupan masyarakat, serta mengangkat topik mendalam yang terjadi dari seluruh penjuru Indonesia. Inspirasi Indonesia, setiap hari, pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Beragam kisah inspiratif dari para petani Indonesia membuka mata kita akan banyaknya peluang usaha. Saksikan Inspirasi Tani hanya di TVRI, media pemersatu bangsa.
Saksikan Sobat Milenial setiap Sabtu hanya di TVRI. Ekonomi kreatif menjadi salah satu kekuatan ekonomi nasional yang mampu menciptakan lapangan kerja dan berkontribusi besar terhadap produk domestik bruto. Selain kreativitas, inovasi teknologi juga berperan besar dalam mendorong sektor ekonomi kreatif. Kini, inovasi produk dan usaha di sektor ekonomi kreatif dapat semakin maju dan berkembang melalui teknologi mesin cetak produksi berwarna. Teknologi ini memungkinkan koreksi gambar secara tepat dan otomatis berdasarkan kondisi warna foto. Seperti yang dihadirkan baru-baru ini di Surabaya Printing Expo, pameran industri teknologi percetakan terbesar di Asia Tenggara yang digelar di Surabaya, Jawa Timur. Staf ahli bidang inovasi dan kreativitas Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Resto Krishna Kusuma menjelaskan, Kemenparekraf sangat memprioritaskan karya kreatif dan berkualitas melalui kolaborasi berbagai pihak untuk memajukan ekonomi kreatif. Inovasi teknologi diharapkan dapat menjadi solusi bagi pelaku UMKM yang bergerak di sektor ekonomi kreatif karena dapat mendukung proses inovasi produk dan karya secara cepat, optimal, dan berkualitas. Sementara itu, Astragrafia sebagai salah satu pihak yang fokus dalam pengembangan teknologi cetak mendukung kemajuan industri kreatif di Indonesia, mulai dari sisi sumber daya manusia, teknologi, dan proses. Sebagai prinsipal distributor eksklusif dari Fujifilm, kita selalu berusaha menampilkan produk-produk terbaru kita, di mana produk terbaru kita biasanya ada beberapa fitur unggulan yang nanti bisa digunakan oleh para pemain graphic communication, tentunya dalam rangka untuk mendukung industri kreatif di Indonesia ya. UMKM kita kan cukup kuat, pemerintah juga sangat suportif untuk mendukung kemajuan UMKM kita. Nah, kita bekerja sama juga dengan Kemenparekraf untuk tadi. Di sisi produk kita punya produk dengan teknologi terbaru yang bisa mensupport kreativitas teman-teman pelaku industri di UMKM maupun di industri kreatif ya. Di sisi lain kita juga mengedukasi mereka, mengajarkan mereka bagaimana membuat suatu packaging yang baik, membuat suatu label yang baik untuk produknya sehingga mempunyai nilai jual yang lebih tinggi. Kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap perekonomian nasional terus meningkat. Berbagai upaya dilakukan untuk mendukung kemajuan ekonomi kreatif. Sinergi dan kolaborasi berbagai pihak sangat diperlukan untuk terus mendorong dan memajukan industri ekonomi kreatif di tanah air. Ekonomi kreatif memiliki peran besar terhadap kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia karena terbukti mampu meningkatkan lapangan kerja dan juga menggerakkan perekonomian di berbagai daerah termasuk memajukan UMKM. Bagaimanakah potret ekonomi kreatif di Indonesia? Berikut informasinya. Pemirsa, demikian Bangga Buatan Indonesia edisi kali ini. Semoga bisa menginspirasi Anda dan juga membangkitkan kecintaan kita terhadap produk lokal buatan UKM dan IKM. Saksikan kembali Bangga Buatan Indonesia, persembahan TVRI pekan depan, dan maju terus karya anak bangsa. Kita bangga Buatan Indonesia. Sampai jumpa.